Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menegaskan tidak ada penempatan tenaga kerja Indonesia secara resmi ke 3 negara, yakni Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Hal ini disampaikan menyusul maraknya kasus perdagangan orang dan eksploitasi warga negara Indonesia di negara-negara tersebut. Banyak dari mereka tergiur tawaran kerja lewat media sosial dengan iming-iming gaji besar, padahal berangkat tanpa prosedur resmi. Akibatnya, tidak sedikit yang justru menjadi korban penipuan dan penyekapan di luar negeri. Di tengah kabar ini, tim Apa Cerita menanyakan kepada masyarakat di kota Pematang Siantar terhadap fenomena tawaran kerja ke luar negeri yang semakin marak di dunia maya. Tinggal Jalan Bangau nomor 10. Pernah Kak. Saya pernah dengar dari rekan-rekan juga ada anak teman saya juga ada kerja di Kamboja dan keluarga saya juga banyak yang di Malaysia. Bahkan sampai di sana tinggal jadi warga negara. Pernah. Dari sosial media, dari televisi. Pernah sering karena udah booming, udah viral ya di medsos. Oh, pernah. Pernah sekali karena saya sering lihat di TV, di HP, di YouTube, sering terjadi begitu. Jadi kejadiannya itu karena anak-anak yang merantau ke sana, mau perempuan apa laki-laki, sudah terjadilah di sana dengar kabar bahwasannya dia ginjalnya dijual, dipaksa apa, sementara ya orang tuanya udah jelas keberatan. Maupun di luar Jawa sana, di luar-luar daerah lain apa, udah banyak terjadi. Sementara anak saya saja 5, yang 1 itu aja udah mau berangkat ke sana, udah saya cekal itu nggak jadi berangkat. Ragu Kak. Karena sekarang banyak penipuan Kak. Kayak berita sekarang kan kakak tahu banyak tuh yang diajak dimingi-mingi dari sosmed mau kerja di Kamboja, ujung-ujungnya pulang tinggal nama gitu Kak. Harusnya itu jangan ya Kak, karena kan kita tahu negara Kamboja itu kan lebih miskin dari Indonesia. Bahkan negara Kamboja kalau tidak salah itu dijulukin negara neraka ya Kak, karena kan di sana miskin. Jadi kalau logikanya kita pintar, kita berpendidikan, kita tahu Kak kalau ke sana kita kerja otomatis gajinya nggak sebanyak itu Kak yang dimingi-mingi di sosmed. Saya tidak percaya sama sekali zaman sekarang ini ya. Kalau untuk sekarang saya tidak akan percaya itu. Karena sudah banyak yang jadi korban gitu. Kalau untuk ke Malaysia ya mudah-mudahan kalau di sana masih ada keluarga kita. Tapi kalau untuk Kamboja, Taiwan, Thailand ya, untuk Vietnam saya tidak akan setuju itu. Untuk warga Indonesia saya mohonlah jangan sampailah anaknya dikirim ke daerah yang seperti itu. Nah, itu. Kalau untuk yang biasa kan ada dari PT. Kalau mungkin dari PT mungkin percaya, tapi kalau agen-agen gitu nggak percaya sih. Ragu, saya ragu karena udah banyak nih yang berseliweran di media sosial tentang pembunuhan, strum atau diambil organ dalamnya begitu. Kalau percaya atau ragu, pastinya saya harus mencari tahu dulu perusahaan tersebut itu ada di mana, di negara mana, dan namanya apa. Dan kemudian saya cari tahu background perusahaannya dulu. Setelah kalau saya tertarik, saya cari tuh di Indonesia kan banyak tuh Mbak, kayak badan-badan pelatihan yang udah terakreditasi, yang memang direkomendasikan oleh pemerintah, itu langsung bisa dicari di mana lokasinya dan ikut pelatihannya gitu. Kalau saya nggak tertarik kalau masalah itu, karena di Sumatera Utara ini masih banyak pekerjaan yang masih bisa dikerjakan.
bukan karena gaji besar aja, enggak. Kalau kita memang benar-benar mau kerja di Sumatera Utara ini, di Siantar aja pun masih banyak pekerjaan. Mungkin karena dimingi-mingi banyak apa kak gaji kak. Selain itu ini kan kak yang ngiming-ngimingi kan pandai kan kak. Jadi kan kadang gitu ada yang tergiur kak. Mungkin mereka belum tahu informasi seperti yang di dalam-dalam gitu kan kak. Kebanyakan belum tahu informasi tentang Kamboja kak. Jadi mereka tergiur. Masalah banyak yang ingin kerja di luar negeri itu faktor satu, mungkin tidak tahu ataupun mereka tuh mungkin ekonominya sedang sulit. Jadi tidak memikirkan apa yang akan terjadi nantinya gitu. Karena minimnya lowongan pekerjaan di Indonesia, karena upah minimum kerja di Indonesia yang sangat-sangat kecil. Iya, makanya mereka milih untuk kerja ke luar negeri. Mungkin salah satunya alasan mereka gara-gara alasan ekonomi ya kak. Terus mungkin alasan mereka di sini payah untuk cari kerja atau pemasukannya lebih sedikit daripada di luar kota atau di luar negeri begitu. Mungkin karena kondisi beberapa tahun ini ya, lapangan pekerjaan di Indonesia itu memang agak sulit ya Mbak ya, karena persyaratannya begitu tidak masuk akal sih kalau bisa dibilang gitu. Harus pengalamannya begini, harus kuliahnya dari fakultas ini, IPK-nya harus minimal segini. Jadi menurut aku wajar sih kalau orang itu banyak di Indonesia yang mengambil jalan pintas dan juga mengambil semacam tantangan gitulah gitu, karena kalau di sini aja mau jadi apa gitu. Itulah kita kan nggak tahu, mungkin dia diiming-imingi juga itu. Ada apanya injennya yang mengapakannya itu, ayo gaji sekian, yang ini bawa. Jadi kita nggak mengerti apanya. Dicek kak, karena kan sekarang banyak berita yang tentang kematian gitu kak. Jadi mending kita berhati-hati kak. Yang dicek dulu ya masalah di daerah mana sepertinya. Seperti Kamboja, kalau itu memang jelas saya tidak setuju. Vietnam saya tidak setuju. Thailand saya tidak setuju. Myanmar ataupun ke Taiwan saya tidak akan setuju. Dicek dulu sih saranku, karena memang ada oknum-oknum yang menyalahgunakan media sosial hanya untuk kepentingannya sendiri. Ya kalau misalnya mereka ingin ke luar negeri atau bekerja di luar negeri, seharusnya yang dicek itu persetujuan dari pemerintah dan surat-surat resmi yang udah disediakan untuk berangkat ke luar negerinya. Yang pastinya terlebih dahulu itu seperti saya bilang tadi ya Mbak ya, itu perusahaannya. Ya perusahaan di bidang apa, apakah ada bagaimana ya, peraturannya apa saja, kemudian kualifikasinya apa saja gitu. Itu harus benar-benar cara tahu dulu. Kemudian juga ini mungkin penting ya, harus punya kontak KBRI. Kontak KBRI kita yang ada di luar negeri. Ya, pastikan dulu itu aja sih. Tetap stay di negara sendiri kak, karena kalau kita ke luar negeri kak banyak banyak konsekuensinya juga kak. Tapi kalau kita kerja di dalam negeri, kita contohnya sakit ya kak, bisa pulang gitu kak. Tapi kalau ke negara lain gitu kak, kadang gitu harus ngurus paspor lah, ngurus itulah, banyak apanya kak, syarat-syaratnya. Kalau bagi saya bagi saya lebih baik kerja di Indonesia karena tidak akan menanggung resiko apapun. Ya, resikonya tidak akan ada itu. Kalau di Indonesia ini kan negeri kita sendiri. Jadi kalau ke luar negeri walaupun gaji banyak belum tentu kita aman di sana, keselamatan kita satu ya. Kalau kita memang betul-betul ikut memang TKI tenaga kerja Indonesia itu mungkin ada jalurnya. Tapi kalau kita ilegal ya kita sanksi lah, gitu aja. Jangan sampai lah. Saya minta tolong kepada warga negara Indonesia, janganlah sampai
terpengaruh dengan iming-iming gaji besar, tapi kita tidak melalui tenaga kerja Indonesia yang sah gitu. Nah, jangan yang legal, jangan yang ilegal lah, karena yang ilegal ini bahayanya banyak, ya kan? Bahayanya banyak, resikonya besar. Walaupun gaji kita besar, ya kalau kita pulang selamat nggak apa-apa, itu nasib lah ya. Kalau kadang rezeki kita bagus, kita pulang selamat, ya kan? Kan banyak itu yang sudah kejadian, kita tonton di YouTube pun ada ya. Kalau untuk saat ini kayaknya lebih baik di dalam negeri dengan upah yang sangat kecil. Saya sih tetap stay di negara sendiri agar hidup aman dan tidak ada tentang kekerasan-kekerasan yang berseliweran di media sosial. Karena aku lihat juga sekarang sedang masa pemulihan dari Pak Prabowo, sudah ada masa pemulihan, lapangan pekerjaan juga sudah mulai pelan-pelan berangsur-angsur sih, tapi pasti sih. Kalau menurut saya, kalau memang dia positif, kalau dia resmi memang dari pemerintahan, memang dibawa ke luar negeri, memang resmi gajinya besar, nggak masalah. Ini kadang kan janji tinggal janji kebanyakan, sampai di sana ternyata ya begitulah yang terjadinya. Siapa orang tua yang nggak apa? Itu yang nggak bisa kita apakan. Sementara anak saya sendiri aja mau berangkat, bener kok, memang mau berangkat anak saya yang nomor 3 itu kan, si Yoga Keransa itu. Memang saya adang itu, udah mau ngurus paspor dia, mau ngikut kawannya di telepon. Rupanya dengar kabar, nunggu dia sampai sana baru kawannya bisa boleh pulang. Itulah ancaman sama dia, jadi nggak jadi berangkat. Kalau menurut saya Kak, janganlah mau tergiur lagi, karena mending gaji dikit tapi kita selamat daripada gaji banyak diiming-imingi tahu-tahu kita ninggal Kak. Udah Kak. Ya, saya minta tolong kepada Bapak Presiden Prabowo ya. Tolong Pak ditanggapi mereka-mereka yang terintimidasi, tertindas di negara lain yang sebagai TKI katanya ya. Tolong Pak, minta tolong kepada Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya. Tolonglah Pak diurus mereka ini, kasihan yang ada di luar negeri. Ya Pak ya, minta tolong Pak. Prihatin untuk keluarganya, ya hati-hatilah untuk menerima lowongan pekerjaan dari manapun. Ya terutama diselidiki dulu kalau mau pergi ke luar negeri. Biasa kan ada izinnya itu PT kan. Kalau dari PT ya mungkin oke-oke aja. Gitu aja sih. Kalau dari agen kayaknya big no kali sih Pak. Tanggapan saya sebagai masyarakat sih ya turut prihatin atas kejadian itu sih, karena memang mereka tujuannya hanya untuk bekerja ke sana untuk mencari nafkah kepada keluarganya, tetapi sesampainya di sana malah menjadi korban. Yang pastinya prihatin ya, prihatin karena sejatinya orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu sebenarnya kalau yang saya lihat dari konten ya, itu orang-orang yang bekerja keras dan ramah tamah gitu. Kita orangnya ramai, orang Indonesia tuh ramai dan ramah juga gitu, friendly gitu. Dan begitu terkena intimidasi, itu pasti ada ya Mbak ya, maksudnya kayak orang-orang itu, manusia itu pasti ada lah namanya kesalahan dalam bekerja, error work, itu pasti itu manusiawi sekali gitu. Tapi kalau sampai disiksa, disetrum atau sebagainya, itu menurut aku sudah tidak manusiawi sih, tidak masuk akal sih itu. Gitu, ditegur aja bisa sih, gak usah harus sampai main fisik apalagi disiksa seperti itu, masuk akal sih. Lihat kayak gitu tuh ya kita sebenarnya ya nggak sampai hati lah sebenarnya. Jadi seperti pemerintah kita kalau bisa cepatlah dia diurus lah itu kayak mana dari Indonesia ini mengapakan ke luar negeri, dibawa dipulangkan, itu aja lah yang kalau bisa. Harapannya Kak ya, itulah Kak, janganlah banyak kali ditaruh di negara kita syarat-syarat mau kerja harus ini, yang terutama kayak fisik gitu Kak. Kadang gitu harus dinilai dari muka, sebenarnya itu gak bisa ya Kak. Karena kita tahu di negara kita ini banyak kali lah dia syarat-syaratnya mau kerja. Harusnya jangan Kak, karena cuman ya Kak, ada gitu yang mukanya pas-pasan gitu, melamar kerja tahu nggak diterima karena fisiknya kurang.
harapannya diperluas lah Kak untuk pekerjaan, karena banyak kita tengok Kak yang pengangguran. Harapan saya untuk pemerintah supaya mereka-mereka yang akan kerja ke luar negeri, tolonglah ya terutama kepada imigrasi ya di seluruh Indonesia. Bagi siapa yang ngurus surat imigrasi yang mau paspor ke imigrasi, tolong Pak dicek benar-benar dia mau berangkat kemana, mau merantau di mana Pak, tolong ya Pak ya. Terutama kepada imigrasi lah, diperhatikan itu. Warga negara kita sudah banyak yang terintimidasi di luar negeri dan sampai bahkan meninggal, ya, sampai meninggal. Menurut aku sih kalau nggak mau ada perdagangan manusia, sebaiknya dilebarkan lagi lowongan pekerjaan, terutama untuk yang nganggur kayak aku contohnya gitu. Aku nganggur sih. Harapan saya untuk pemerintah kita sih cuman ini sesuai lah pekerjaan dan gaji di negara kita dan kabupaten-kabupaten. Soalnya kebanyakan nih keluhan karyawan gajinya tidak sesuai dengan pekerjaan. Ya, saya harap dengan pemerintahan ini dipercepat ya Pak, kalau bisa pemulihan ekonominya, lapangan pekerjaannya juga semakin banyak, sehingga kita itu tidak perlu lagi atau berkurang orang-orang yang kerja di luar negeri, lebih banyak memilih di dalam negeri aja. Ya harapannya awak kalau bisa ya di Indonesia ini dibuatlah lowongan kerja yang resmi, yang nggak perlu ke luar negeri, masih banyak di Indonesia ini kok. Cuman kan di Indonesia ini kan terlalu sikit-sikit orang kan nanti terus mau keluar negeri, gaji besar, nggak tahu dimingin-mingin pun nggak jelas semua itu. Karena udah banyak yang terjadi sih, yang sering saya lihat di televisi, di YouTube, ya kan, itu aja. Pak, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.